Ini adalah bak penampungan mata air Wakinamboro, tempat air diambil dan dijadikan air kemasan seperti yang kita lihat tadi. Ini kita sangat berharap memang kontribusi semua pihak ke depan ini bisa jadi produk lokal yang menasional. Mata air Wakinamboro keren, full. Perjalanan kita hari ini, kita berada di Desa Wakinamboro, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Kebetulan kita akan berdiskusi dengan Pak Desa dan Kepala Pengelola BUMDes. Ini produk yang akan kita diskusikan itu adalah air minum kemasan WK Siompu. WK Siompu itu produk WK Siompu ini adalah produk yang air dalam kemasan yang kalau kita mutar di Sulawesi Tenggara ini sepertinya BUMDes yang memproduksi ini baru di Desa Wakinamboro ini. Makanya kita akan bercerita dengan Pak Desa dan kepala pengelolanya. Pak De, ini bisa kita dijelaskan kira-kira gagasan awal sehingga memproduksi air dengan kemasan WK ini awalnya bagaimana Pak De? Ya, terima kasih barangkali Pak. Untuk gagasan awal itu kan kita ini kan dana desa di kandang paksa untuk kita bentuk BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Ya. Dari situlah kami sebagai pemerintah desa mengusulkan kepada masyarakat lewat musrembang. Ya. Maka di situ disepakati tahun 2017. 2017 maka kita anggarkan 2018 kita bangun dulu gedung. Tapi gedung itu masih sebatas belum layak pada saat itu. Maka 2019 itu Pak, kebetulan saya undang Balai POM, BP POM, supaya bagaimana caranya ini supaya apakah ini layak atau tidak kita punya gedung yang sudah kita bangun. Ternyata 2019 setelah saya undang Balai POM Pak, jujur saja baru berdiri di situ mereka sudah menyampaikan Pak Desa ini sangat tidak layak. Kenapa ketidaklayakannya? Karena pada saat itu Pak rumah saya masih berada di sini. Memang kan standar Badan POM. Belum ada pagarnya, baru masih ruangannya juga masih terbuka. Jadi karena kita ini kan awalnya kita dari awal kita belum tahu seperti apa yang sebetulnya air dalam kemasan ini. Kita orang awam belum pernah kita konsultasi dengan pihak-pihak yang pengelola air ini, belum pernah. Jadi sehingga di situ memang saya jujur saja sebagai kepala desa itu kerja berat. Apalagi sudah disetujui oleh masyarakat. Terbanglah langsung dengan mesinnya pada saat itu kita beli. Balai POM datang memeriksa, Pak Desa tidak boleh. Karena ini air dalam kemasan ini harus steril. Harus ada pagarnya. Maka disitulah dari pihak Balai POM langsung saya ambil satu kertas kertas HVS. Kalau boleh saya bilang Bu, gambarkan seperti apa Dena untuk pembangunannya. Alhamdulillah pada saat itu saya juga tukang. Walaupun di sisi lain mungkin hanya gambaran tentang bangunannya seperti apa. Alhamdulillah 2020 yaitu 2019 kita sudah anggarkan kembali. 2020 ya kita sudah bangun ini. Termasuk dengan ruangan-ruangan, termasuk ruangan labnya, ruangan kemasnya, ruangan mesin, tandung, termasuk dengan kantor, termasuk WC. Alhamdulillah 2021 beriringnya waktu, ini sebagai direktur, awalnya bukan direktur, tapi ketua BUMDes. Berganti nama itu 2021 setelah kita urus SNI. Nah, lanjut jadi perjalanan kami itu saya sebagai Kepala Desa memang kerja berat Pak. Artinya dari itu gedungnya, tapi yang paling sulit yang saya temukan pada saat perjalanan ini Pak bukan gedungnya, tapi izin. Izin Badan POM-nya. Bukan hanya izin Balai POM, karena setelah saya ke Kendari, bahkan dulu itu di Bau-Bau belum ada izin Balai POM, belum di Kendari. Saya konsultasi di sana dituliskan ada 21 izin, syarat untuk
supaya ini barang ini dia jadi. Ya. Nah, 2021 ini Pak Ketua konsultasi dengan Pak Andi Baso di Makassar. Kebetulan juga saya sudah konsultasi dengan Pak Haji Basir di Bau-Bau yang kebetulan juga dia adalah sebagai artinya yang pengelola juga ini Pak, yang ada perusahaannya di Bau-Bau, dia perusahaan Mangkilo. Dan di sanalah saya konsultasi, alhamdulillah langsung saya disahuti. Perjalanan itu memang kita ini kan namanya nanti terjadi apa namanya itu yang namanya kita pengusaha ini, pengusaha ini berarti otomatis saya keraguan saya jangan sampai pada saat saya bertanya tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap pribadi saya. Tapi alhamdulillah pada saat itu langsung disahuti dan dia bantu saya. Disitulah dia komunikasikan dengan Pak Andi Baso di Makassar. Oke. Nah, sehingga seiringnya waktu saya suruh itu ketua Bumdes langsung ke sana konsultasi, dan pada tahun 2021 itu langsung kita undang dari pihak SNI 2 orang ke sini memeriksa. Sekaligus kan bangunannya sudah kelar itu. Sudah kelar. Dan disitulah melihat bangunan ya seperti ini langsung dia bilang oke. Berarti mulai produksinya ini tahun berapa prediksinya 2000 Desember 2021. 2021 Desember. Tapi itu masih artinya masih tahap promosi. Ya, masih tahap belum kita menjual. 2022 ini bulan 3 ya sudah mulai kita distribusi. Ini distribusinya kemana saja nih Pak? Untuk sementara ini masih Siompu. Kemarin kita masih di dinas-dinas untuk sementara sudah ada tawaran dari dinas di Kabupaten Buton, semua dinas di sana akan ambil air di sini nanti. Oke. Terus yang kemudian Pak Desa soal bayangan pengembangannya Pak Desa ini ke depan ini mau apa? Ini kan produksinya kan baru air gelas ya. Apakah ada bayangan misalnya ke depan mau diproduksi misalnya kayak semacam minuman dengan kemasan botol atau misalnya kemasan galon atau apa? Itu bagaimana Pak Desa? Kalau itu orientasi atau visinya Pak Desa untuk depan? Sementara kalau kami visi misinya kami di pemerintahan desa termasuk ketua Bumdes itu kita upayakan dengan galung. Dengan galung. Ya, galung ini kan tidak terlalu rumit, dia punya izin. Tapi yang ini yang paling setengah mati saya ini Pak, di izin yang dari awal kita mulai jalan itu sampai kadang-kadang dengan ketua Bumdes juga dia marahi saya. Apalagi ini namanya masyarakat itu sudah mau ini bagaimana apa jadi atau tidak. Malahan sampai dia datang di rumahku itu masyarakat tunjuk saya punya mulut kalau Pak Desa dia jadi ini barang ini. Yang namanya kan di pemerintahan desa ini ada pro dan kontra. Betul Pak Desa. Terus mungkin kepada Direktur Bumdesnya ini kita ingin tahu soal orientasi pengembangan ke depan. Mungkin ini kan saya bilang air kemasan gelas, mungkin ke depan mau akan kayak apa bayangannya Pak Direktur Bumdes? Mungkin sebelum saya menuju ke pengembangan, mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Desa tadi tentang rencana awal kenapa sampai terinspirasi ini. Jadi pada saat masih juga terbentuknya badan perwakilan desa dulu BPD desa, bahwa dulu tidak akan digaji oleh daerah, tapi bagaimana bapak-bapak ini mengembangkan potensi alam daerah yang bisa mendatangkan uang untuk dikelola sehingga bisa mendatangkan kalian punya honor di sana. Kita berpikir ke barat, ke timur, ke selatan, utara, apa yang harus kita kembangkan? Hanya air ini yang terbuang-buang potensi yang bisa kita kembangkan, sehingga terpikir bahwa harus kita bikin ini air kemasan. Karena satu-satunya air ini yang sumbernya dan sudah diperiksa oleh berbagai macam dinas kesehatan maupun dari luar negeri, bahwa air ini walaupun tidak dikemas atau tidak dimasak layak diminum. Karena setelah diteliti dia punya kandungan kandungan air tidak mempunyai zat kapur. Karena dimasak berapa puluh kali pun tidak akan berzat kapur. Nah, sehingga itu yang terinspirasi untuk kita kembangkan ini.
Jadi memang seperti disampaikan Pak Desa, berbagai tantangan karena ini kita kelola uangnya masyarakat yang setiap saat dananya tidak mungkin hanya kita danakan untuk di situ dana desa. Awal-awalnya memang bukan dana desa, tapi bagaimana kita mau kembang ternyata ini miliaran anggarannya Pak, dengan mengurus izin-izin. Karena izin untuk SNI saja Pak diminta 200 juta. Tapi kebetulan ada Pak Andi Baso dari Makassar, dia menelpon, dia sudah rincikan sekitar 50 jutaan. Kita kejar itu, dokumennya kita buat sama-sama di Makassar, kemudian saya bilang ini kirimkan, ini maka berkembang tadi dari ketua BUMDes menjadi direktur. Karena ini satu persyaratan perusahaan, katanya sekarang berubah harus direktur. Sehingga saya ketemu di Makassar untuk menandatangani SNI-nya. Alhamdulillah setelah penandatangan 2 minggu kemudian datang pihak SNI dari Makassar. Dia berikan mungkin peninjauan, sehingga setelah peninjauan tinggal Balai POM terakhir karena SNI sudah keluar dia punya nomor SNI-nya, sehingga pada akhir pengurusan tentang surat-surat mandek karena sering mengurus terakhir di penanaman modal dan pelayanan satu pintu. Itu dulu berubah lagi dari OSS ke apa itu, OSS dia punya. Nah ini katanya kita mau nunggu lagi ini perubahan 1 tahun lagi. Tanya lagi masyarakat bagaimana perkembangannya, ini tertahan di sini lagi. Mulai jalan saya marahi kepada Pak Desa juga, Bapak dulu yang berurusan. Sehingga alhamdulillah ini sudah mulai mulus, mulai terjawab, maupun juga masih ada orang yang menghalang-halangi, tetapi kita tekat karena tekadnya seperti ini Pak, bukan memperkaya di sini pengurus, tetapi bagaimana hasil dari perusahaan ini akan membuat masyarakat itu menjadi sejahtera. Jangan hanya namanya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden mengucurkan dana supaya masyarakat sejahtera. Di mana segi sejahteranya kalau habis bagi-bagi uang Pak. Makanya kita kembangkan dalam bentuk usaha supaya setelah dana desa berakhir di NKRI, maka ini yang perusahaan yang berkesinambungan. Sebenarnya itu mungkin tujuan pemerintah bahwa harus berkesinambungan, jangan bagi-bagi uang, pasti tidak pernah akan kaya manusia. Tetapi kalau dengan ini awal-awalnya di mana kita sejahtera, iuran air kita di bulanan mungkin bukan lagi kita yang bayar, tapi dibayar perusahaan, keuntungan perusahaan itu. Nah, sehingga ke depannya mungkin pengembangannya insya Allah bisa kita kembangkan lagi, misalnya dari 2 gelas menjadi 4 gelas, satu kali turun. Kemudian ke depannya setelah kita pelajari mungkin aqua botol sama galon Pak, kita pelajari. Dan ini sangat potensial di Buton Selatan karena satu perusahaan yang memang sumber airnya sangat menjanjikan untuk tidak terkontaminasi dengan limbah ataupun apapun juga yang bisa membuat hasil produk itu dia jelek atau dia tidak berkualitas. Tapi sampai sejauh ini memang pemasaran memang apakah tadi kan sudah dibilang cover wilayah Siompu mungkin ke depan juga di bawah-bawah atau di daerah Sulawesi Tenggara bagaimana? Jadi awal-awalnya kita berpikir hanya untuk melayani Siompu karena pasokan setiap speed yang ke bawah-bawah itu dia muat ini dos aqua luar biasa. Berarti di Siompu ini ternyata juga kita pakai aqua kemasan sangat mungkin sangat meningkat dari waktu ke waktu. Setelah itu terinspirasi, harus kita layan Buton Selatan. Kita kalau dia menyampaikan sama pemerintah daerah, bagaimana pemerintah daerah mempromosikan juga, terutama dari dinas perindustrian, untuk mempromosikan bahwa kalau boleh kita manfaatkan produk dalam negeri, dalam hal ini produk Buton Selatan itu sendiri. Jadi ini juga setelah saya pada beberapa bulan lalu disampaikan Pak Bupati bahwa janganlah kita belanja di luar ini, kalau boleh kita belanja di Buton Selatan ini supaya perputaran ekonomi itu akan meningkat di Buton Selatan. Nah, sehingga dengan adanya itu Dinas Perindak juga menawarkan untuk mereka mempromosikan, jangan hanya di Buton Selatan, di Sulawesi Tenggara maupun bisa kirim di Pulau Jawa atau di luar Sulawesi Tenggara. Mungkin yang terakhir mungkin saya ingin menanyakan dari Pak Direktur, terus juga mungkin dari Pak Desa, harapan kita terhadap misalnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten
dan atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, mungkin soal orientasi pengembangan atau misalnya promosi sehingga air minum kemasan ini bisa lebih berkembang. Bagaimana, Pak Deni? Jadi saya kira seperti apa yang kita harapkan, bahwa tujuan utama itu adalah kesejahteraan masyarakat desa ini maupun Buton Selatan, karena kan pasti masyarakatnya sudah terbantu, Buton Selatan juga akan ringan dari pembiayaan tentang masyarakat ini. Sehingga harapan kami, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, sangat mengharapkan mungkin sesuatu kerjasama dalam mungkin pemasaran itu, karena kita ini masih terbatas dengan transportasi terutama, Pak. Transportasinya kan kita berpikir, wah ini lebih besar anggarannya, tapi bagaimana pemerintah mungkin ke depannya sudah ada ferry yang bisa melayani Siompu, kemudian mungkin sudah maju juga di Buton Selatan, sehingga bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah provinsi untuk membantu kita, karena Balai POM provinsi juga pernah menjanjikan bahwa akan kita bantu, karena kita melihat sumber airnya itu sangat menjanjikan. Saya kira mungkin itu Pak yang kami. Mungkin Pak Desa, mungkin harapan-harapannya terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat kayak apa, Pak Desa? Saya kira seperti apa yang disampaikan juga Pak Direktur tadi. Saya juga mengharapkan bahwa pemerintah kabupaten termasuk provinsi dan pusat juga bisa membantu kita, dan termasuk juga bapak-bapak yang mewawancarai kami ini mungkin dipromosikan seperti apa nanti ke depannya, supaya kita punya produk ini bisa bukan hanya di Buton Selatan, Pak, tetapi mungkin bisa Sulawesi Tenggara atau di seluruh Indonesia bisa. Ya. Mungkin itu, tetapi yang paling penting dari tata kelola BUMDes, mungkin kita berharap itu bisa berimplikasi terhadap tumbuh kembang kesejahteraan masyarakat di desa Wakinamboro ini, dan tentu Kabupaten Buton Selatan juga Sulawesi Tenggara. Mungkin pada kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa mari kita sama-sama menggunakan produk BUMDes, produk lokal. Dengan kita menggunakan produk BUMDes, produk lokal yang diproduksi dari daerah kita akan ikut berkontribusi positif dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.